Halo guys, kali ini saya akan belanja di supermarket dan saya akan memberitahukan kalian tipsnya kalau berbelanja di supermarket Jepang untuk kalian yang mungkin baru datang ke Jepang atau mau bekerja di Jepang atau mau magang di Jepang ya. Jadi untuk khususnya kalian warga muslim ya, seperti yang kita ketahui, makanan di Jepang itu banyak yang mengandung babi. Jadi untuk kalian teman-teman muslim, jadi kalian harus perhatikan atau hafalkan kanji babi yang terdapat pada kemasan makanan di sini. Nanti saya akan tunjukkan kanjinya seperti apa dan saya akan menunjukkan mungkin hal-hal yang tidak ada di Indonesia yang ada di Jepang ketika saya belanja. Oh ya, sekarang saya akan menggunakan kacamata kamera ini untuk merekod nanti di pasar di swalayan ya, atau di supermarketnya. Jadi mohon maaf jika nanti footage-nya berbeda ya, agak sedikit kurang dan ya mungkin agak kurang jelas sedikit ya, mohon maaf. Biar ini tidak terlihat mencolok ya ketika saya berbelanja dan tidak ribet juga bawa keranjang dan ngambil. Kalau bawa kamera kan agak ribet, jadi saya menggunakan kamera kacamata ini. Di Jepang itu, di sini tidak ada yang namanya gengsi-gengsian, malu-maluan, atau ya apalah gitu ya. Di sini kalau belanja ya kita bukan harus ya bawa plastik sendiri. Oke, jadi ya kita belanja sayuran, ini kita harus bawa body bag sendiri dari rumah. Ya memang pemerintah Indonesia juga menganjurkan seperti itu. Di sini juga kalaupun tidak membawa body bag, di sana ada plastik ya atau bokuro. Itu harganya 3 yen. Tapi ini bukan masalah harga murah atau tidaknya, tapi ini adalah untuk menyelamatkan bumi kita dari sampah plastik. Kemudian juga nih saya membawa dompet seperti ini. Saya bukan sering, memang setiap saat saya membawa dompet seperti ini. Dompet yang gede memang saya punya, tapi saya jarang pakai karena memang ukurannya size-nya terlalu gede dan agak kurang nyaman kalau di kantong di celana. Dan ini ya kalau di Indonesia pasti saya diketawain kalau pakai dompet seperti ini, seperti ibu-ibu atau mak-mak ya. Ini isinya ya duit. Ini ada KTP Jepang, uang kertas, sama uang receh koin. Jadi saya kemana-mana bawanya dompet seperti ini. Bayar di supermarket, di mall, di restorannya ya seperti ini, nggak masalah di sini. Ayo ikuti perjalanan saya, ikuti proses belanja saya, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin mau berangkat ke Jepang, mau pergi ke Jepang, mau kerja ke Jepang, ataupun sekedar liburan ke Jepang. Inilah kehidupan Jepang, ayo kita explore Jepang bersama Dasman World. Ini dia sepeda saya. Ya oke teman-teman, sekarang saya sudah nyampe di supermarket swalayan. Sekarang saya mau cuci tangan dulu pakai
hand sanitizer agar terbebas dari COVID-19. Oh ya, sekarang saya pakai masker ya. Dan kamera yang saya gunakan ini adalah kamera kacamata atau kacamata kamera lah. Oke, sekarang saya mau ke tempat sayuran dulu. Saya mau beli tomat. Jadi ketika masuk pintu itu, pertama adalah area sayuran dan buah-buahan. Ini ada pisang, ada semangka, ada sawi, ada kol, ada lobak, dan lain-lain. Jadi ketika masuk itu kita langsung disambut dengan area sayuran dan buah-buahan. Ini adalah sawi. Saya beli sawi biasanya buat ngerebus mie ya, mie rebus. Oke. Jadi di sini sangat lengkap ya teman-teman. Ini timun. Ya, saya biasanya suka beli timun, setiap belanja saya beli timun. Jadi timun di sini tuh agak sedikit berbeda ya, lebih enak rasanya, lebih crunchy. Tapi untuk tampilan fisik itu lebih bagus timun di Indonesia, lebih mulus. Kalau di sini itu cenderung banyak berbintik dan hijau, pekat ya. Oke, ini saya masuk ke area minuman. Ini saya beli minuman favorit saya, yaitu Ocha ya, teh Ocha. Saya ini satu botol ini isinya 2 liter. Saya biasanya satu minggu itu habis sekitar 2 liter ya. Ini bagus untuk mengurangi berat badan. Kemudian saya pergi ke ini area biasa ya, mie tapi mie Jepang ini. Kalau mie Indonesia nggak ada, kayak Indomie itu di sini tidak ada. Oke, ini area, ini beras guys. Ini beras harganya itu 10 kg itu sekitar 3.500 yen atau sekitar 400 ribuan 10 kg. Oke, kemudian ini area cemilan atau roti-roti ya. Biasanya saya beli roti ini untuk sarapan pagi ini. Jadi sarapan pagi biar nggak ngantuk itu sarapan roti. Kalau sarapannya nasi itu ya biasanya sekitar jam 10 jam 11 itu ngantuk berat. Dan ini area daging. Nah, ini teman-teman harus hati-hati. Untuk di area daging ini jangan sampai salah ngambil daging ya. Oke, ini area cemilan ya, cemilan di sini. Nah, kita harus cek dulu cemilan-cemilan di sini juga belum tentu bebas dari daging babi ya teman-teman. Jadi kadang-kadang perasaannya itu pakai semacam gelatin babi atau perasa babi. Jadi cek dulu komposisinya. Kalau di mie instan Jepang itu ada ya, rata-rata ada. Makanya saya nggak berani untuk kalau untuk mie instan Jepang. Saya belinya mie instan yang impor dari Indonesia kayak Indomie dan Super mie nggak ada ding di sini, cuma ada Indomie doang. Oke, ini saya kembali lagi ke area daging. Nah, ini teman-teman harus hati-hati ya. Nah, ini di sini ada labelnya, ini sapi. Nah, itu bagiannya ada nomor 1 itu bagian pas leher, bagian 2 pas punuk, bagian 5 pas ini. Jadi teman-teman jangan asal ambil daging ya. Jangan sampai salah mengambil daging, yaitu daging babi. Nah, nanti saya akan tunjukkan ini dia area daging babi. Nah, harus perhatikan. Nah, ini dia. Ini area daging babi. Ini kanji babi ya. Jadi teman-teman, nah ini hafalin kanji ini. Ya, jadi kalau ada kanji itu berarti itu daging babi. Dan untuk kemasan atau makanan-makanan yang lain juga, teman-teman harap perhatikan komposisinya ada kanji babinya atau tidak. Kalau memang di situ ada kanji babi, maka bisa dipastikan makanan itu mengandung perasa yang berasal dari hewan babi. Jadi harap berhati-hati. Memang jika kita pengen aman ya, untuk kita warga muslim di Jepang itu ya, kalau kita pengen tidak was-was istilah ini mengandung babi atau tidak,
lebih baik kita belanja di semacam halal mart. Jadi memang khusus itu bahan-bahan makanan dan makanannya itu memang dijamin halal karena memang diimpor dari Indonesia, dari Arab ya. Jadi memang itu halal dan aman untuk dimakan untuk kita kaum muslimin. Tapi memang harganya agak sedikit mahal dan memang lokasi tokonya agak jauh ya, harus naik bus. Seperti itu. Kita biasanya ya sekitar sebulan sekali. Oke, saya sudah selesai. Sekarang saya mau bayar ke kasir, tetapi saya menggunakan kasir yang otomatis. Jadi saya bayarnya sendiri, jadi kasirnya tidak ada orangnya. Nah, ini kresek disediain, itu kantong plastik atau bokuro bahasa Jepangnya. Kalau kita tidak membawa goodie bag sendiri, itu kantong plastiknya bayar sekitar 1 yen sampai 3 yen. Oke, ini mesinnya, jadi saya akan bayar sendiri secara mandiri. Kasirnya kasir otomatis. Jadi ini mohon maaf ya, jadi posisi kacamata saya ini memang tidak bisa saya prediksi ya. Jadi ya tidak bisa secara jelas untuk menampilkan frame-frame yang pas untuk teman-teman. Oke, ini jadi pertama kita taruh dulu. Waduh, kenapa nih error nih? Nah, oke. Kita setar, jadi kita taruh dulu wadahnya di tempat sebelah kanan ya, wadah belanjaan kita atau goodie bag kita. Kemudian tinggal scan barcode yang terdapat pada makanan atau minuman belanjaan saya ke inframerah yang tersedia pada mesin. Ketika sudah scan itu, nanti harganya akan tampil di layar monitor secara otomatis. Nah, seperti itu. Jadi memang ini benar-benar swalayan melayani sendiri itu total dari belanja sampai bayar sendiri. Jadi tidak ada kasir manual ada ya. Tapi saya lebih suka menggunakan kasir yang seperti ini, kasir otomatis. Ya mungkin karena saya suka teknologi ya. Jadi hal-hal yang berbau teknologi canggih saya suka. Oke, terus men-scan ini telur ya, itu daftar harganya satu persatu. Jadi ini menurut saya lebih enak daripada saya ke kasir, nanti saya bengong nungguin kasir nyekenin gitu, belum lagi saya ditanya-tanya gak ngerti bahasanya kan. Lebih enak seperti ini. Oke, ini terakhir roti ya, roti saya. Oke, selesai. Kalau sudah di scan semua, udah habis barang yang belanjaan, oke, kita taruh keranjangnya dan finish and pay, selesai dan bayar. Nah, untuk bayarnya kita ada yang jadi sudah disediakan tempat untuk bayar koin dan bayar uang kertas ya, ada slot-slotnya. Tinggal ya kita taruh aja. Tinggal kalau misalkan receh ya kita blorokin ke apa ya istilahnya, kalau bahasa Indonesianya itu ya kita tinggal taruh aja semua. Itu maksudnya itu receh, pecahan 1 yen, 10 yen, 50 yen, 100 yen, 500 yen, itu tinggal blorok. Nanti secara otomatis mesin itu akan mengkalkulasi sendiri yang masuk itu uangnya ada berapa. Misalkan saya habis belanjanya 2000, terus saya masukin uang koin receh, misalkan satu genggam itu ada sekitar 1500 ya, nanti akan dia mengkalkulasi sendiri. Nah, nanti kalau kurang itu ada keterangannya di monitor kurang sekian. Terus misalkan kalau uang receh saya habis ya, saya tinggal masukin uang yang pecahan. Nah, itu dia tempatnya seperti itu. Nah, itu ada petunjuknya teman-teman. Nah, jadi tinggal masukin uang kertas ke yang sudah disediakan, misalkan 1000. Nah, ini saya sedang memasukkan uang kertas pecahan 1000 yen. Nah, nanti ketika sudah selesai, si komputer akan mengkalkulasi. Nah, jadi uang yang kita masukin itu kurang atau lebih.
Kalau misalkan lebih, nah itu saya lebih Chengdu 187 yen. Nanti nah itu keluar kembaliannya seperti itu. Jadi cukup praktis, cukup canggih ya. Jadi itu struknya keluar. Jadi ini memang sebagai bentuk penerapan 4.0 ya. Jadi ya inilah teknologi. Jadi tidak salah. Bukan tidak salah, jadi minimal. Dan kasir-kasir di sini juga untuk sistem pengembaliannya tidak manual. Jadi mereka tinggal masukin duit terus scan, nanti kembaliannya tuh keluar sendiri dari mesin, jadi nggak ngitung manual. Oke, saya sekarang sudah selesai belanja. Terima kasih teman-teman mengikuti video saya. Mohon maaf bila mana masih ada kekurangan sana sini. Oke, tetap pantengin terus channel Dasman World agar kalian tahu kehidupan dan informasi menarik tentang kehidupan di Jepang. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.